قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan dan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik serta hidayahnya untuk selalu mencari keridhaannya, yang salah satunya dengan cara mencari ilmu, menuntut ilmu, di mana dengan ilmu itu seorang manusia, yaitu seorang muslim, dia akan hidup dan dia akan menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kali ini masih berkaitan tentang pergaulan yang terbaik, yaitu antara suami dan istri. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa la yasihhu lizawjati imti'aduha min tahawwuli mali zawjiha min yusrin ila usrin. Dan tidaklah boleh, tidak sahih, tidak sah bagi seorang istri untuk merasa keberatan ketika berubahnya harta sang suami dari kaya menuju miskin, dari mudah menuju susah. Ya. Jadi ketika suaminya itu banyak harta, dia semakin sayang pada suaminya. Namun ketika suaminya itu namanya juga perjalanan hidup, ya, mesti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan kekurangan harta ini, wa naqsin fil amwal, kekurangan harta ini. Kemudian sikap sang istri juga berubah. Faminal qabihi an tataghayyara bi taghayyuril hal. Termasuk perbuatan yang amat jelek, amat buruk adalah ketika sang istri berubah sifatnya ketika keadaan sang suami juga berubah. Ketika ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang pun ditendang. Nah, itu tidak boleh. Inna 'alaiha an tardha bil qada'i. Hendaknya bagi sang istri itu ridha untuk menghadapi takdirnya, menghadapi qada kehidupannya. Wa antakuna li zawjiha fi shiddatihi, dan hendaknya dia selalu ada berdampingan dengan sang suami dalam keadaan sulitnya, dalam keadaan melaratnya. Kama kanat lahu fi rakhaihi, sebagaimana dia berada di samping sang suaminya ketika suaminya dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, mempunyai harta yang cukup. Wa asyhadu anna katsiran minal fadilat, dan saya bersaksi bahwa kebanyakan perempuan-perempuan yang mulia, perempuan-perempuan yang utama, hadza haluhunna, ini adalah sifat mereka. Seperti ini sifat mereka. Jadi ketika dalam keadaan susah suaminya, dia itu sama keadaannya sebagaimana ketika suaminya mengalami kecukupan harta. Yasbirna, mereka sabar, alimatin anna intidhar al-faraj. Mereka tahu bahwa menunggu kelapangan min afdali anwa'il ibadah, termasuk paling mulianya macam-macam ibadah. Ya'khudna bi aidi azwajihinna, mereka akan selalu bergandengan tangan dengan tangan suaminya. Wa ya'malna fil khiyatati wa nahwiha, dan membantu bekerja untuk suaminya dalam masalah jahit menjahit atau yang lainnya, sesuai dengan kemampuannya, dengan batasan-batasan syariat. Yastadrilna rizqa hatta tanfarijal azmah, sehingga mereka berusaha mendatangkan rizki, ya, dari rumahnya. Kalau misalkan dia mempunyai kemampuan untuk jahit menjahit atau misalkan masak memasak, membantu suaminya hatta tanfarijal azmah, sehingga masa-masa sulit itu akan menjadi lapang. Wa tanqashi'u syiddah, dan masa-masa sulit itu akan menjadi lenyap. Wa ma ahsanal ilma,
bi anna ma'al usri yusran. Betapa indahnya pengetahuan, kesadaran mengetahui bahwa ketika mendapatkan kesulitan, maka nanti akan mendapatkan kemudahan. Bagaimana dalam Al-Quran, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika Allah mengulang sampai 2 kali, bahwa ketika mendapatkan kesusahan, suatu saat akan datang kemudahan. Wa anna na'imat dunyawiyya, dan bahwasanya kebahagiaan duniawi, qad yasiru sahibuhu ilal ana'il ukhrawi, bisa saja akan menghantarkan pelakunya pada kesusahan nanti pada akhirat, yaitu kenikmatan-kenikmatan dunia, kekayaan, harta kekayaan, ketika tidak digunakan dalam kebaikan, ketika tidak disalurkan di dalam tempatnya yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu bisa saja akan menghantarkan pada pelakunya pada kerugian dan kesusahan nanti di akhirat. Rawa Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, waqad asabahu ju'un yauman. Perawinya mengatakan waqad asabahu ju'un yauman, dan sungguh telah menimpa pada Rasulullah rasa lapar. Jadi beliau pada suatu hari merasakan kelaparan yang luar biasa. Fa'amida ila hajarin fawada'uha ala batnihi. Kemudian beliau mengambil beberapa batu lalu beliau meletakkannya di perutnya Asy-Syarif, di perutnya yang mulia. Jadi ada beberapa batu beliau letakkan di perutnya, kemudian diganjal dengan menggunakan tali. Ini karena memang Rasulullah lapar sekali, sehingga ketika beliau ruku, itu gesekan antara satu batu pada batu yang lainnya berbunyi seperti itu. Nah, bagaimana seorang nabi yang paling mulia alal ittifaq, seorang nabi yang sudah tidak diragukan lagi keistimewaannya, akan tapi kehidupan sehari-harinya seperti ini. Beliau pernah merasakan kelaparan yang sangat luar biasa sehingga menganjal perutnya dengan batu. Beliau kemudian mengatakan, bersabda, ala rubba nafsin na'imatin fid dunya ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah. Ketahuilah, berapa banyak manusia yang kaya raya, banyak harta, enak-enakan di dunia, ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah, akan tetapi dia lapar, dia telanjang pada hari kiamat nanti. Kenapa bisa begitu? Karena harta yang ada di dunia hanya digunakan untuk kesenangan duniawi saja. Tidak ada porsi yang dia gunakan untuk akhirat. Tidak ada kemudian sebagian hartanya dijadikan sebagai perjuangan di dalam menyebarkan Islam, menyebarkan agama Allah, menyebarkan ilmu-ilmu Allah. Tidak ada, hanya digunakan untuk kesenangan duniawi saja. Pantaslah kalau sekiranya nanti di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kemudian ala rubba mukrimin li nafsih wa huwa laha muhin. Berapa banyak manusia yang memuliakan dirinya sendiri padahal sebenarnya dia adalah menghinanya. Dia memuliakan dirinya dengan harta yang dia miliki. Dia bangga, dia merasa hebat. Pokoknya dia merasa orang yang terbaik disebabkan harta yang dia miliki, padahal sesungguhnya dia sedang menghinakan dirinya. Ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa laha mukrim. Kemudian berapa banyak orang yang seakan-akan menghinakan dirinya, akan tetapi sebenarnya dia memuliakan dirinya. Dia merasakan rasa lapar, sebagaimana Rasulullah SAW. Seakan-akan dia menghinakan dirinya, seakan-akan. Akan tapi hakikatnya itu adalah memuliakan dirinya. Berapa banyak orang yang kemudian mencari ilmu Allah ke sana kemari, datang ke Jawa, kemudian bahkan ada yang ke luar negeri, ada yang ke pulau ini dan itu sebagainya. Itu capek luar biasa. Bagaimana kita mengetahui kisahnya Al-Imam Al-Bukhari berjalan melintasi berbagai negara untuk mencari ilmu Allah. Itu seakan-akan kan menghinakan dirinya, akan tapi sesungguhnya mereka sedang memuliakan dirinya. Beda dengan orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya, menggunakan hartanya untuk kesenangan duniawi saja. Wa min husni ishratil mar'ati lizzauj, dan termasuk pergaulan yang baik bagi seorang istri pada suaminya, antakuna baratan bizawjiha, hendaknya dia selalu berbakti pada suaminya.
tuqaddimu haqqahu ala haqqiha, mendahulukan hak sang suami atas hak dirinya sendiri. Karena hak suami itu benar-benar besar di atas sang istri. Rasulullah juga pernah menyatakan seandainya memang diperbolehkan untuk bersujud manusia pada manusia, la amartu almar'ata an tasjuda ila zawjiha likibari haqqihi 'alaiha. Seandainya boleh untuk bersujud antara orang manusia pada manusia yang lainnya, tentu aku akan memerintah seorang istri bersujud pada suaminya, karena begitu besarnya hak sang suami atas istri. Akan tapi faktanya Rasulullah tidak menyuruh, karena memang bersujud kepada manusia siapapun itu hukumnya adalah haram, sebab sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini menunjukkan bahwa hak dari sang suami itu benar-benar besar yang harus ditunaikan oleh istrinya. Wa haqqa qarabatiha, dan juga mendahulukan hak kerabat-kerabatnya daripada hak kerabat sang istri sendiri. Jadi kerabatnya, saudara-saudara suaminya juga itu juga diperhatikan. Seperti itu. Wa inna min ajmali anwa'il birri bihi ihsanaha ila ummihi. Dan termasuk bakti sang istri pada suaminya adalah ihsanaha ila ummihi, yaitu berbakti kepada ibu sang suami. Jadi ibu sang suami itu kan juga menjadi ibunya sendiri. Wa taslimaha riyasatal manzil, dan menyerahkan kepada ibunya sang suami pengurusan rumah. Ya, seandainya juga ibu daripada sang suami berada di tempat yang sama, maka diserahkan kepada ibunya itu. I'tirafan bijamiliha, sebagai pengakuan diri akan kebaikan sang ibu dari suami itu, wa syukran laha, dan sebagai ucapan terima kasih kepada beliau. Idh kathiran ma takunu hiyas sababu, karena dialah yang menjadi sebab fi zawaji ibniha minha, di dalam menikahkan anaknya itu, yaitu sang suami, pada istrinya itu tadi. Wahiyya allati intaqat zawjatan laha, dan si ibu sang suami itulah yang mencarikan istri untuk anaknya itu. Lah, sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kepada ibunya itu, hendaknya pengurusan rumah itu juga diserahkan kepada mertua sang istri itu. Wa idza nashibal khilafu bainal ummi waz zaujah, ketika sudah berkecamuk perbedaan, ketika sudah meruncing perbedaan bainal ummi waz zaujah, antara ibu suami, yaitu ibu mertua bagi istri itu, waz zaujati, dan istri. Jadi ibunya suami dengan istri anaknya sang suami itu ada perbedaan yang meruncing, ya. Fa imma sabru ala hayatin marirah, maka pilihannya ada dua. Ada kalanya bersabar atas kehidupan yang pahit, karena setiap hari dia akan mendapatkan pertikaian yang terjadi antara istri dengan mertuanya itu. Waharbin daima, dan peperangan yang akan terus, percekcokan yang terus abadi, yang terus ada, seperti itu. Wa immal masiru ila ahadil amrain, dan ada kalanya kembali kepada salah satu dari dua perkara. Apa saja? Ahlahuma murrun, yang paling manis di antara keduanya itu murrun, adalah sebenarnya pahit. Apa itu? Hallu uqdatin nikah, lepaskannya ikatan pernikahan, yaitu apa? Perceraian. Au uququl ummi, atau di sana ada durhaka kepada orang tua. Jadi kalau terjadi pertikaian antara sang istri pada ibu sang suami, ya, ibunya sang suami, bisa saja menghadapi semua itu dengan kesabaran, kesabaran yang luar biasa, ya, karena pertikaian akan terus terjadi, dan ada kalanya memilih antara dua perkara, yaitu adanya cerai dan berdurhaka kepada mertua sang istri ini, yaitu ibunya sang suami. Nah, makanya di sini biar tidak terjadi seperti ini, di awal sudah dikatakan wa taslimaha riyasatal manzil ilaiha. Jadi menyerahkan urusan rumah kepada ibunya itu tadi, jika memang ibu itu ada di tempat yang sama. Namun biasanya kan mertua itu sudah menyerahkan sepenuhnya urusan anaknya dengan istrinya. Itu sudah tidak ada campur tangan lagi, biasanya seperti itu.
ala falyattaqillahan nisa'u war rijal wal azwaju wal ummahat wal ya'ishu mutawadina mutarahimin. Karena itulah hendaklah bertakwa, yaitu para istri, para suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal azwaj wal ummahat, para ibunya juga, mertuanya juga, semua harus bertakwa. Wal ya'ishu mutawadina mutarahimin, dan hendaklah mereka itu hidup dalam keadaan penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan cinta. Wa minal birri bizzawj syukruhu ala infakihi 'alaiha fa inna hadha yashrahu sadrahu wa yuthliju fuadahu. Dan termasuk kebaikan yang harus dilakukan oleh istri pada suaminya, syukruhu ala infakihi 'alaiha, yaitu rasa terima kasihnya kepada sang suami atas nafkah yang telah diberikan kepada istrinya itu, walaupun nafkahnya tidak seberapa sesuai dengan kemampuannya, akan tapi tetap harus berterima kasih, karena bagaimanapun dia berusaha mendapatkan hartanya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halal. Fa inna hadza yashrahu sadrahu, karena ketika ucapan terima kasih muncul dari istri, maka hati sang suami itu akan menjadi lapang, menjadi gembira dan menjadi bahagia. Wa yuthliju fuadahu, dan akan mendinginkan hatinya. Wa minhu aidan ihsanuha tarbiyata auladihi fi sabrin wa tahammulin, dan diantaranya juga adalah ihsanuha, yaitu berbuat baiknya sang istri, tarbiyata auladihi, untuk mendidik anak-anak sang suami, fi sabrin, mendidik dalam kesabaran, wa tahammulin, dan penuh dengan tanggung jawab. Tusmi'uhumul kalamat tayyiba, memperdengarkan mereka dengan perkataan-perkataan yang baik. Lantunan-lantunan ayat Al-Quran, lantunan zikir harus selalu disemaikan kepada telinga sang anak. Jangan kemudian diajari untuk menyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang tidak islami, nyanyian-nyanyian yang tidak syar'i, diajari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Wa tad'u lahum, mendoakan mereka juga. Jangan lupa ketika sholat, setelah sholat ya, didoakan anaknya agar menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang hafiz Quran, anak yang hafizul al-hadith, menghafal hadith, dan juga menjadi penyiar nanti ketika ada di akhirat. Wala tad'u alaihim, dan jangan pernah mendoakan jelek sang anak. Kenapa? Karena doa ayah ataupun ibu, ya, doa ibu di sini yang dibahas itu tidak ada penghalang sama sekali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa fil hadits syarif, dan sungguh telah ada di dalam hadis yang mulia, an-nahyu 'anid du'a'i 'alan nafsi wal waladi wal mal, yaitu larangan untuk mendoakan jelek atas diri kita, kemudian anak kita, dan juga harta kita. Jadi harta kita jangan didoakan jelek, semoga mobil saya hancur misalnya, nggak boleh. Semoga anak saya menjadi anak yang durhaka misalnya, itu tidak boleh. Atau misalkan semoga saya mati dalam keadaan tidak benar, itu juga tidak boleh. Ini contoh saja ya, contoh kalimat. Itu tidak boleh, karena memang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawa Abu Dawud an Jabir radhiyallahu taala anhu. Abu Dawud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulahul karim, sabda beliau, apa katanya? La tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan jelek atas diri-diri kalian atau kepada orang lain juga, semoga celaka, semoga binasa, itu tidak boleh. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan pula mendoakan jelek pada anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum, jangan pula mendoakan jelek atas pembantu-pembantu kalian, kepada pembantu-pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah mendoakan jelek atas harta-harta kalian. Wala tuwafiku minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum, karena tidaklah seseorang akan menepati waktu di mana Allah akan memberikan jawaban seorang yang meminta, mengabulkan doa orang yang berdoa,
lalu akhirnya Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkannya. Makanya memang tidak heran ya ketika ada seseorang ibu kemudian anaknya yang durhaka, lalu keluar ungkapan dari lisannya, engkau nak benar-benar seperti batu, lalu akhirnya bisa saja dia akan dikutuk istilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diberikan hati yang membatu, atau bisa saja langsung seperti itu. Makanya dosa yang akan langsung dibalas oleh Allah adalah dosa diantaranya ya, adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ketika orang tuanya sudah mendoakan yang tidak baik, ya tidak baik, bisa saja itu akan terjadi. Apalagi ketika menepati atau sesuai dengan waktu ketika Allah mengijabahi doa seorang hamba, seperti hari Jumat setelah asar, atau misalkan seperti di tengah sepertiga malam, dan atau ba'da shalah dan yang lain-lainnya. Jadi harus benar-benar berhati-hati kita sebagai seorang anak juga kepada orang tua, atau panjenengan sebagai seorang istri bagaimana bersikap kepada suami, atau juga seorang suami bersikap kepada istri. Insyaallah nanti yang tentang suami akan dibahas juga. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan. في يدي رسالة التغيير